Selamat datang di channel Bayangan Horor. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang gelap dan penuh misteri, di mana malam menjadi saksi dari ketakutan yang tak terlupakan. Segera subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah horor kami yang lain. Terdapat sebuah rumah sakit tua yang terletak di pinggiran kota, di tepi sebuah jalan raya penghubung dengan kabupaten terdekat. Walaupun bukan rumah sakit baru, tapi kondisinya masih bersih dan terawat. Rumah sakit itu telah mengalami beberapa kali renovasi dan pengembangan, sehingga ada bangunan yang terlihat sudah berumur, ada juga bangunan modern yang megah. Pada malam di bulan November ini, udara terasa dingin dan terlihat sedikit berkabut. Apalagi hujan turun sejak tadi siang, membuat orang segan untuk keluar rumah di malam ini. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Suster Nina, seorang suster perawat yang sudah 5 tahun bekerja di rumah sakit ini. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan perhatian terhadap para pasiennya. Walaupun terasa berat, namun jadwal pekerjaan mengharuskannya untuk tetap bekerja, menyusuri lorong-lorong rumah sakit untuk memeriksa kondisi pasien. Pada waktu jam menunjukkan pukul 2 pagi, Nina mendengar suara gemuruh di luar ruangan perawat. Ia mengabaikan suara tersebut, menganggapnya sebagai suara hujan deras yang biasa terjadi pada malam-malam di musim penghujan. Namun, suara itu terdengar semakin mendekat. Nina mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia keluar dari ruang perawat, berjalan di lorong menuju ruang perawatan intensif. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka dengan sendirinya. Nina menoleh ke arah pintu dan terkejut melihat seorang pria parubaya terbaring di atas tempat tidur dengan luka parah di wajah dan tubuhnya. Pria itu terlihat sangat pucat dan lemah. "Maaf, saya butuh bantuan," ucap pria itu dengan suara parau. Nina menghampiri pria itu dengan cepat. "Bapak siapa? Bagaimana Bapak bisa masuk ke sini?" Tanyanya dengan nada khawatir. Saya adalah pasien di sini. Saya butuh bantuan," jawab pria itu sambil meringis menahan sakit. Nina tidak dapat menemukan rekam medis dari pria ini. Lalu ia segera mengambil peralatannya dan mulai merawat luka-luka yang dialami pria itu. Pria itu diam saja ketika Nina mulai membersihkan lukanya. Beberapa saat kemudian, ia mulai berbicara. Saya ingat saya mengalami kecelakaan mobil," ucap pria itu sambil terengah-engah. Saya menabrak seorang wanita di tengah jalan, tidak jauh dari sini." Nina terkejut mendengarnya. "Apakah Bapak baik-baik saja? Apakah wanita itu juga baik-baik saja?" Pria itu menatap Nina dengan mata yang penuh penyesalan. Saya tidak tahu. Saya ingat kalau saya melarikan diri setelah kecelakaan itu. Tapi sekarang, saya merasa seperti tidak bisa pergi dari sini." Nina merasakan bahwa ada yang tidak beres dari pria ini. Dia dalam kondisi trauma akibat kecelakaan yang telah dialaminya, sehingga bicaranya menjadi kacau. Nina tetap berusaha tenang dan fokus pada perawatan pria tersebut. Entah mengapa, suasana di ruang itu terasa semakin sepi dan dingin. "Suster, tolong dengarkan saya," desis pria itu dengan suara lemah. "Saya sudah mati." Nina terdiam sejenak, mencoba memikirkan kata-kata pria di hadapannya itu. Kemudian,
Ia menyimpulkan kalau pria ini bicaranya memang sudah tidak logis akibat kejadian itu. Nina bersikap tetap tenang dan berpura-pura tidak mendengar cerita pria tersebut. Saya sudah mati, tapi saya tidak bisa pergi. Saya terjebak di antara dunia ini dan yang lainnya. Lanjut pria itu dengan suara yang semakin merintih. Tiba-tiba, lampu ruangan mulai berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas. Udara di sekitar terasa semakin dingin dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Seketika Nina merinding tanpa alasan yang jelas. Pria itu terengah-engah. Dengan susah payah berkata, "Suster, tolong bantu saya menemukan kedamaian. Saya tidak bisa lagi melanjutkan kondisi seperti ini." Nina merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai merasa ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengambil botol obat penenang dan memberikannya kepada pria tersebut. "Semoga ini membantu Anda," ucap Nina gemetar. Pria itu tersenyum lemah. "Terima kasih, suster. Terima kasih atas kebaikan Anda." Setelah memberikan obat, Nina segera meninggalkan ruangan itu. Namun bayangan wajah pria tersebut terus ada di dalam pikirannya. Ia tidak bisa menghapus kejadian tadi dari ingatannya. Malam berlalu, matahari mulai terbit dari kejauhan. Nina berusaha untuk melupakan kejadian tersebut. Biarlah dokter jaga yang akan mengobatinya, begitu pikir Nina. Namun, setiap kali ia melewati ruangan perawatan tadi, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik pintu yang tertutup rapat. Keesokan harinya, ketika ia kembali ke ruangan itu untuk bertugas, Nina menemukan tempat tidur yang sebelumnya ditempati oleh pria itu menjadi kosong. Tidak ada jejak pria tersebut, kecuali selembar catatan yang tertinggal di atas meja. Dengan gemetar, Nina membuka catatan tersebut dan membacanya dengan hati-hati. Di dalamnya tertulis beberapa kata yang membuat bulu kuduknya merinding. "Terima kasih atas bantuanmu, suster. Kini aku bisa pergi dengan tenang. Terima kasih telah meringankan rasa sakitku yang terakhir kalinya." Nina memejamkan mata, berharap bahwa semua itu hanya mimpi buruk belaka. Namun ia tahu bahwa pertemuan dengan pria tadi akan teringat selamanya, mengingatkannya bahwa kadang-kadang hal-hal gaib bisa sangat dekat dengan kita. Pesan dari cerita ini adalah, dunia ini penuh dengan misteri yang tidak selalu dapat dijelaskan secara logis, dan kita terkadang perlu terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan di luar pemahaman kita. Kebaikan dan empati bisa menghadirkan kedamaian, bahkan dalam situasi yang tak terduga sekalipun. Saksikan kisah mencekam lainnya di video berikutnya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah seram kami selanjutnya. Periksalah jendela kamar Anda sebelum tidur, karena bayangan horor tak akan pernah berhenti mengintai.